Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah fikih munakahat. Pada kesempatan kali ini mari sama-sama perkuliahan kita awali dengan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, keberkahan dan juga kebaikan dan kemanfaatan. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau materi kita dalam kajian fikih munakahat yang hari ini materinya adalah tentang wali. Jadi sudah kita bicarakan di awal ketika membahas ketentuan umum tentang pernikahan, tentang rukun, bahwa kemarin saya sampaikan syarat syurut nafadil akdi ayyakunal aqidu dza wilayatin li insya'il akdi nafidzan. Jadi artinya sudah kita bicarakan di atas di bab sebelumnya bahwa salah satu syarat wujudnya atau terwujudnya akad yang sah itu adalah adanya wali. Nah, sekarang kita berbicara tentang wali ini. Karena wali ini adalah orang yang menguasai atau berkuasa atas seseorang di bawah perwaliannya, dalam hal ini perempuan. Nah, ini menjadi penting ya, hal yang harus kita ketahui. Oke, baik saudara, apa itu wali, kemudian dasar hukum wali seperti apa, syarat wali, urutan wali, hingga macam-macamnya sampai kepada nilai filosofis kenapa harus ada wali. Nah, itu yang akan kita diskusikan di tema kali ini. Oke, baik saudara, untuk menyingkat waktu langsung kita mulai bahwa apa sih wali itu? Nah, wali adalah ada dua pengertian yang saya kutip. Satu adalah terkait wali dalam definisi secara bahasa. Wali itu berasal dari bahasa Arab. Kata wilayah yang mempunyai arti al-qudrah al-insya misalkan, yang mempunyai arti as-sohbah misalkan. Jadi wali secara bahasa adalah persahabatan, pertolongan, kekuatan, kekuasaan. Sehingga dengan demikian wali itu memiliki makna orang yang menolong, orang yang melindungi atau pelindung dan cinta, atau orang yang memiliki kekuasaan. Maka saya tadi mengatakan bahwa wali adalah orang yang punya hak atas orang yang di atas, orang yang di bawah perwaliannya, atau orang yang berwenang atas seseorang yang di bawah kuasanya. Nah, kira-kira begitu, itu wali. Secara istilah, wali itu adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa tergantung pada izin dari orang lain. Nah, dalam istilah fikih sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa tergantung pada izin orang lain. Jadi, kekuasaan wali itu penuh atas orang yang di bawah kuasanya tanpa dibutuhkan izin dari orang lain ketika wali itu ingin menasarufkan atau melakukan sesuatu di bawah koridor hukum atas orang yang di bawah perwaliannya. Nah, itu wali. Jadi dia mempunyai kekuasaan penuh tanpa izin orang lain. Nah, itu wali. Dalam hal ini adalah wali dalam konteks perkawinan. Oke, baik saudara, definisi lain menyebutkan al-waliyu fin nikahi huwallazi yatawaqqafu alaihi sihhatul aqdi fala tasihhu ma'a fala yasihhu bidunih wa huwal ab aw wasfihi wal qaribul ashib wal mu'tiq wal sultan wal malik.
Jadi yang disebut dengan wali adalah dalam konteks wali pernikahan adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad nikah. Maka tidak sah suatu akad tanpanya. Nah, ia dalam konteks ini adalah ayah atau kuasanya. Ayah yang memberi kuasa kepada orang lain misalkan. Dan kerabat yang melindungi. Kerabat yang melindungi berarti ketika ayah tidak ada, maka kerabat dekat yang mengatasnamakan wali. Muktik itu adalah orang yang memerdekakan budak. Itu bisa menjadi wali atas orang yang dimerdekakan budak. Sultan itu adalah raja, pemerintah dalam hal ini, dan penguasa yang berwenang. Ini adalah wali dalam konteks perkawinan. Jadi ini termasuk memberi definisi tentang urut-urutan wali itu sendiri ya. Mulai dari wali nanti ada wali nasab, wali hakim, kemudian maula, kemudian bisa jadi nanti adalah muhakam, nanti disebutkan di belakang. Jadi intinya sah tidaknya suatu akad dalam perkawinan tergantung dia. Nah, kira-kira begitu ini definisi wali. Oke, baik saudara. Dasar hukum wali, ada satu ayat yang ini kemudian menjadi dasar tentang adanya wali atau rukun. Wali menjadi rukun dalam perkawinan, ini disepakati ulama. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna jalahunna fala ta'buluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka. Mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat korelasi antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat ini kenapa menjadi dasar hukum tentang wali? Jadi kalau melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini itu diceritakan. Ada seorang diceritakan oleh seorang makil ya. Itu menikahkan saudara perempuannya. Tidak begitu lama kemudian talak satu. Setelah talak satu, lelaki tadi datang lagi kepada Makil dengan sahabat Umar. Ingin mengawinkan lagi. Kemudian si Makil tadi tidak mau, marah ke laki-laki tadi. Intinya kamu sudah dipilih, saya nikahkan dengan orang yang saya muliakan dan seterusnya. Kemudian dibacakan ayat ini. Nah, lalu dia mengikuti apa yang terdapat dalam ayat ini. Artinya kalau kita dipelajari cerita dari sebab turunnya ayat ini itu kan, seandainya keberadaan wali itu tidak urgen, maka perempuan tadi tidak perlu minta izin makil kan begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya wali dalam perkawinan. Wali tidak boleh menghalang-halangi. Jadi karena keberadaannya mereka itu adalah pasti, maka harus ada, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Sulaiman bin Musa an Zuhri an Urwah an Aisyah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ayyumma imra'atun nakahat bi ghairi idzni waliha fanikah huwa batilun fanikah huwa batilun fanikah huwa batilun fa adkhila biya wal hal mahru bimastahalla min farjiha fa anistajaru fa sultanu waliyun liman waliyalah. Ini juga hadis yang menunjukkan pentingnya wali, sampai diulang 3 kali. Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Ini kan menunjukkan posisi penting wali itu dalam perkawinan. Yang hadis yang kedua adalah hadatsana Jamil bin Hasan al-Atiki, hadatsana Muhammad bin Marwan
Uqaili hadatsana Hisham ibnul Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawwajul mar'ah wa la tazawwajul mar'ah nafsaha fa inna zaniyata hiyallati tazawwajat nafsaha. Ada hadis riwayat diceritakan dari Jamil bin Hasan. Intinya hadis ini adalah bahwa dari Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, la tazawwajul mar'ah, jangan kamu nikahi perempuan, jangan kamu nikahi perempuan dengan dirinya sendiri. Karena perempuan pezina itu yang menikah dirinya sendiri. Artinya Rasul sampai memberikan ibroh, memberikan permisalan, perumpamaan. Perempuan yang menikah tanpa wali itu sebagaimana, atau perempuan yang menikahkan dirinya, berarti kan perempuan menikah tanpa wali, itu hampir sama dengan orang yang perempuan berzina. Fa inna zaniyata hiya allati tazawwaj nafsa. Karena perempuan pezina itu adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini kan arti penting dari wali itu ini sebetulnya. Jadi perempuan menikah harus dengan wali. Ketika tanpa wali, maka dianggap sebagaimana orang yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Ini artinya hadis ini menunjukkan pentingnya wali. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, wali itu ada syarat-syaratnya, tidak kemudian asal ada, itu tidak. Nah, syarat ini menjadi syarat yang harus ada dalam diri wali. Pertama, Islam. Ada Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil. Memang dalam ketentuan jumhur atau yang disepakati ulama, wali itu memang laki-laki. Tapi kalau ada lagi Imam Hanafi misalkan, itu boleh, kalau wali laki-laki akrab tidak ada, maka boleh jadi jalur perempuan. Nah, yang pertama Islam. Islam di sini adalah orang yang betul-betul meyakini, percaya, masuk, memeluk agama Islam. Dan juga melaksanakannya, bahkan tidak termasuk orang kafir itu nggak sah menjadi wali. Ya, maaf, orang kafir nggak sah menjadi wali. Jadi Islam di sini adalah orang yang benar-benar Islam, yang mengakui adanya Tuhan, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Kanjeng Nabi, melakukan syariat Islam. Itu Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak bisa menjadi wali. Yang kedua adalah baligh. Baligh ini adalah mereka yang telah mencapai usia umur. Jadi orang yang sudah dewasa. Karena anak-anak tidak berhak menjadi wali. Berakal, jadi sehat, bisa membedakan yang benar dan yang salah, sadar, sempurna, tidak gila. Karena kalau orang gila, orang stres itu tidak bisa menjadi wali, nggak sah perwaliannya. Yang keempat adalah laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah kalau bukan laki-laki nggak sah, berarti harus laki-laki, perempuan nggak sah. Jadi ini yang dipakai dalam pendapat jumhur ulama. Yang kelima adalah adil. Adil di sini adalah dia ngerti hukum syariat dengan baik. Ya, adil di sini ya orang baik lah, kira-kira begitu, tidak fasik, dan tentunya tidak sedang ihram atau umroh. Karena orang yang sedang ihram, haji misalkan, atau umroh tidak sah menjadi wali. Itu syarat-syarat wali, saudara. Nah, berikutnya adalah urutan wali. Jadi sebelum kita berbicara urutan wali seperti apa, memang sebetulnya begini, wali dalam nikah itu dibagi dua, ada wali nasab dan wali hakim. Ada tambahan lagi nanti wali muhakam. Nah, yang benar berapa, Pak? Ya, ada yang mengatakan hanya dua saja, karena selain wali nasab berarti wali hakim, tapi dalam beberapa keterangan ada tiga. Wali nasab, wali hakim, wali muhakam. Wali hakim, wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau tidak ada atau karena sebab lain. Nah, orang yang berpendapat bahwa wali itu hanya dua, atau nasab dan wali hakim, wali muhakam muncul dari ini. Karena sebab lain, misalkan menguasakan, mempercayakan orang, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di belakang ada lagi.
Nah, sekarang urut-urutannya bisa kita lihat saudara. Ini adalah urutan wali nasab. Ada 15. Pertama ayah kandung. Jadi seorang perempuan ketika sebelum menikah itu yang dicari walinya. Pertama ayah kandung. Ada kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki, anak laki saudara sekandung, sampai ke bawah, sampai kepada anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek seayah. Jadi urut-urutan wali ini berlaku. Kalau nomor 1 tidak ada, baru nomor 2 tidak ada, baru nomor 3. Jadi tidak boleh meloncat, tidak boleh loncat. Memang seperti itu aturannya. Ketika wali tidak ada, ketika ayah tidak ada, baru yang kedua. Kira-kira begitu. Ini urut-urutan wali nasab. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak? Kalau misalkan nama-nama wali itu tidak ada, atau ada hal lain yang menghalanginya, misalkan karena fasik, karena gila, karena beda agama, bagaimana? Maka hak perwaliannya pindah ke tangan hakim atau wali hakim, sebagaimana Nabi bersabda, Fasultanu waliyun man la waliyalah, bahwa raja itu adalah wali atas orang yang tidak punya wali. Ini menjadi dasar bahwa kalau wali nasab tidak ada, maka wali hakim yang bertindak menjadi wali. Hadisnya ada. Nah, berikutnya adalah macam-macam wali. Jadi kalau menurut hukum Islam, perwalian terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah al-walayah an-nafsi atau wilayatun nafsi, perwalian terhadap jiwa. Dan yang kedua adalah perwalian terhadap harta, al-walayah alal mal. Dan yang ketiga adalah perwalian terhadap jiwa dan harta, al-walayah alal nafsi wal mali ma'an. Pertanyaannya adalah, jadi ketiga macam wali ini, Bapak, wali dalam pernikahan itu masuk kategori yang berapa? Oke, perwalian dalam nikah tergolong ke dalam wilayah an-nafsi. Artinya, perwalian yang bertalian dengan pengawasan atau isyraf terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Dari ketiga kelompok wali tadi, wilayatul nafsi, wilayatul mal, wilayatul mal nafsi ma'an, wali pernikahan masuk dalam kategori wilayatul nafsi karena berhubungan dengan pengawasan dan masalah-masalah keluarga. Jadi ini macam-macam wali saudara, perlu diketahui. Kemudian wali nikah secara umum ada 3. Kalau tadi saya katakan di awal 2, jadi memang ada yang berpendapat 3, ada wali nasab, wali hakim, wali muhakam. Secara umum ada 3. Orang-orang kalau wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Lalu wali hakim adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Kalau wali muhakam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam ketika mereka. Jadi kalau sembahyang kan begini loh. Yang pertama yang tadi kita sebut lah ya, urut-urutannya tadi. Kemudian yang kedua wali hakim. Ini diangkat oleh pemerintah. Berarti siapa wali hakim itu? Ya bisa hakim, bisa kepala KUA, bisa penghulu, karena diangkat resmi oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga wali muhakam ini kalau saya mengibaratkan adalah karena suatu hal tertentu dia diangkat. Misalkan begini, seorang wali menyerahkan perwaliannya kepada orang yang dianggap alim, orang yang dianggap faqih, orang yang dianggap pinter disegani. Ini biasanya bisa jadi ini saya memasukkan kategori ini adalah seorang kiai misalkan atau gurunya, kiainya diminta menjadi wali untuk menikahkan.
Ini masuk mulhaqah. Oke, baik saudara, berikutnya adalah wali nasab. Nah, ini definisi tambahan saya kira tadi sudah saya sebutkan. Wali nasab urutannya adalah bapak, kakek, tadi yang di atas ada 15 tadi lah, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah wali hakim. Wali hakim itu diperlukan kapan? Apakah tiba-tiba harus wali hakim? Oh tidak boleh. Wali hakim itu diberlakukan kalau tidak ada wali nasab. Nah, wali hakim itu boleh berlaku kalau wali nasab tidak ada. Tidak cukup syarat-syarat pada wali akrob atau wali abad. Tidak hanya ada wali dekat dan wali jauh. Wali akrob, goib, atau pergi dalam perjalanan jauh. Wali yang dekat, bapak. Nggak ada wali abad. Wali akrob hanya bapak dan kakek misalkan, atau kakak. Pergi jauh yang tidak mungkin pulang dalam waktu 2 hari, padahal harus segera menikah misalkan. Wali akrob di penjara tidak boleh ketemui. Wali akrob abdol, bangkang nggak mau. Wali akrob berbelit-belit, mempersulit padahal sudah beres semuanya. Wali akrob sedang ihram, wali akrob sendiri yang menikah, yang akan menikah. Perempuan yang akan menikahkan gila, perempuan yang akan dinikahkan gila, tapi sudah dewasa dengan wali menjubir. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan menggunakan atau ketentuan wali hakim itu bisa hadir dalam sebuah perkawinan. Ya, tanpa syarat ini maka wali hakim tidak diperlukan. Nah, sekarang yang terakhir saudara, nilai filosofis dari wali. Kenapa dalam sebuah perkawinan itu harus ada wali? Ada mengandung nilai, ada maksud di balik adanya wali itu. Satu adalah nilai kemaslahatan. Nilai kemaslahatan. Artinya apa saudara? Memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Kalau orang yang di bawah perwaliannya itu ada hak yang dilanggar, maka wali melindungi, gitu kira-kira begitu loh. Karena orang yang di bawah perwalian, di bawah penguasaan wali itu dianggap belum cakap hukum. Maka dia harus didampingi oleh walinya. Oke, ini adalah menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Yang kedua adalah nilai persamaan. Nilai persamaan, tidak ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Ini yang kedua, ini adalah nilai filosofis yang bisa jadi diambil dari wali dalam konteks Imam Hanafi tadi yang saya katakan, jalur perempuan boleh gitu. Tapi sesungguhnya kalau tidak itu, nilai persamaan adalah begini loh, baik laki-laki maupun perempuan itu berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Yang ketiga, nilai musyawarah. Wali tidak berhak memaksa kehendak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Keduanya antara wali dan mempelai perempuan harus bermusyawarah memilih mana yang terbaik bagi anaknya. Yang keempat, nilai kebijaksanaan. Artinya apa? Maksudnya adalah untuk menentukan pasangan hidup. Amat bijaksana jika sang anak tetap menghadirkan walinya untuk diminta pertimbangan. Jangan kemudian wali disembunyikan. Atau seorang perempuan malu mempunyai wali bapaknya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa demikian? Karena perkawinan adalah menyatukan dua keluarga. Harus ada yang tampil menjadi orang tua, wali dalam hal ini. Yang terakhir adalah nilai kebebasan. Dengan memberi kebebasan pada anak untuk menentukan calon pasangan hidup, sehingga anak tersebut bisa lebih menghargai dan menghormati walinya karena diberi kepercayaan untuk menentukan calon pasangannya. Jadi saudara, ada beberapa poin penting menurut saya tentang keberadaan wali ini. Wali tidak sekedar hadir menikahkan, tapi ada hal yang penting. Satu, bahwa agar anak ini atau orang yang di bawah perwaliannya terjamin hak-haknya, kira-kira begitu. Agar dia tidak salah memilih pasangan hidup, agar dia bisa mengarahkan lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Maka saudara,
Terlebih bagi perempuan, jangan anggap enteng keberadaan wali. Karena wali itu menentukan sahnya perkawinan. Oke, baik saudara, saya kira begitu. Jadi demikian penjelasan ringan dan sebagai pengantar diskusi. Semoga saudara bisa lebih memahami dan saya kira silahkan bisa dibaca buku-buku lain terlebih buku saya karena ini adalah materi yang saya ambil dari tulisan saya di buku Fikih Munakahat. Saya kira begitu demikian saudara. Terima kasih. Allahumma fiqh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.